Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Keberangkatan jemaah haji diiringi isak tangis keluarga. Tolak aktivitas penambangan, warga usir alat berat. Wisatawan mengeluh akses jalan ke wisata pantai di Lebak buruk. Diiringi doa, sejumlah calon jamaah haji diantar masuk ke bus yang akan memberangkatkan mereka ke Pondok Gede, Jakarta. Sebanyak 440 calon jamaah haji asal Kabupaten Serang akan diterbangkan ke Mekah. Sebelum berangkat, calon jamaah haji berkumpul di Selasar Pendopo, Kabupaten Serang. Suasana haru mengiringi pelepasan ratusan jamaah. Keluarga dan kerabat para jamaah yang mengantar tak kuat menahan tangis ketika melepas jemaah haji yang akan melakukan rukun Islam kelima tersebut. Bolehkah pihak keluarga mengikuti para jemaah ke dalam bus dan kembali berpelukan erat? Tetesan air mata para pengantar calon jemaah haji terus mengalir saat para jemaah mulai meninggalkan pendopo menuju Jakarta. Untuk pemberangkatan jemaah haji di tahun ini di kloter kelima ya. Tapi kabupaten pertama itu kita berangkatkan 440 calon jemaah haji dan seluruh kita 4 kloter ini ada 1.301 dan dibagi 4 kloter dan di kloter pertama ini kita berangkatkan 440 calon jemaah haji dan tentunya kita lepas, kita persiapan, kita berikan pelayanan sebaik-baiknya bagi seluruh jamaah haji Kabupaten Serang, baik sekarang kloter 1, kloter 5 di pertama dan 4 kloter ke belakang nanti ke depan. Ini kita akan semaksimal mungkin kita berikan pelayanan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan sampai ke Tanah Suci dan pulang kembali dengan selamat dan tentunya menjadi haji yang mabrur. Sebanyak 440 jemaah haji asal Kabupaten Serang ini merupakan kloter pertama di kabupaten atau kloter 5 untuk embarkasi Jakarta. Pada tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Serang yakni sebanyak 1.300 orang yang terbagi dalam 4 kloter. Sementara itu, sisa kloter jemaah haji Kabupaten Serang akan berangkat pada tanggal 28 Mei, 5 dan 7 Juni mendatang. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Seorang pria di Kota Tangerang nekat melakukan pencurian perhiasan emas seberat 100 gram di salah satu toko perhiasan di Jalan Prabu Siliwangi, Jatiuwung, Kota Tangerang. Setelah ditangkap, warga yang kesal sempat menghakimi pelaku. Kejadian bermula saat pelaku berinisial AS datang ke salah satu toko emas hanya untuk melihat-lihat perhiasan emas. Namun keesokan harinya, pelaku kembali datang dan berpura-pura hendak membeli gelang dan kalung emas yang sudah menjadi incaran. Namun setelah meminta karyawan toko emas memperlihatkan, pelaku langsung merebut dan langsung melarikan diri. Karyawan toko emas yang panik langsung berteriak sehingga mengundang perhatian warga dan langsung mengejar pelaku. Pelaku berhasil ditangkap warga saat sedang bersembunyi di dalam kandang ayam salah satu warga. Pelaku yang sempat dihakimi massa langsung dibawa oleh anggota kepolisian ke Polsek Jatiuwung. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan sehari-hari. Pelayannya, Mbak, saya mau melihat toko emas yang kemarin masih ada, masih. Kemudian dikeluarkanlah satu untai kalung dan satu untai gelang emas masing-masing seberat 50 gram. Kemudian
si pelaku ini beralasan dengan modus, Mbak, karena ini masih di dalam etalase, sehingga bisa nggak dikeluarkan dari etalase itu, saya mau foto. Mau saya foto, mau bukti bahwa ini cocok nggak, gitu, mau dicocokkan dengan cara memfoto. Tapi tiba-tiba setelah dikeluarkan itu satu gelang dan satu emas itu, pelaku langsung merebut, mengambil secara paksa emas itu, kemudian lari. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti perhiasan emas seberat 100 gram dengan nilai sekitar 100 juta rupiah, serta senjata api mainan jenis korek milik pelaku. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ratusan kios milik pedagang kaki lima yang berdiri di sepanjang Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon telah ditertibkan karena melanggar peraturan daerah. Guna mencegah kembali maraknya bangunan liar dan pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di atas trotoar, petugas dari Dinas Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Kota Cilegon, memasang spanduk larangan berjualan dan mendirikan bangunan di sekitar lokasi. Pemasangan spanduk larangan dilakukan guna menindaklanjuti penertiban bangunan liar dan PKL yang dilakukan pihak Satpol PP beberapa waktu lalu di sekitar lokasi. Saat dilakukan pembongkaran, ada sebanyak 198 bangunan liar yang dibongkar petugas karena melanggar peraturan daerah nomor 5 tahun 2003 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Jadi menindaklanjuti yang sebelumnya, jadi kita kan udah membongkar bangunan liar pedagang kaki lima di JLS, terutama di 0 km sampai 3 km. Maka sebagai tindak lanjut yang kemarin-kemarin, kita sekarang memasang spanduk sebanyak 8 buah. Jadi di kanannya 4 buah dan sebelah kirinya 4 buah gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya spanduk ini ya pedagang kaki lima atau bangunan liar tidak menempati lagi trotoar. Sementara itu, jika terdapat pedagang yang melanggar, pihak Satpol PP Kota Cilegon tak segan-segan akan memberikan sanksi tegas berupa denda maksimal yang tercantum dalam Perda, yaitu denda sebesar 5 juta rupiah atau kurungan maksimal 3 bulan penjara. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya Maya Meliasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.